Selamat bertemu kembali di channel Cerita Apa. Untuk rekan-rekan yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan mengikuti cerita-cerita apa yang lain. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga diberi keberkahan dan kesehatan selalu dari Tuhan Yang Maha Esa. Cerita Apa Saja kali ini menceritakan kembali alur film berjudul Edge of Tomorrow yang rilis pada tahun 2014 lalu. Film alien ini masih bertema sama seperti pada umumnya tentang usaha para manusia memusnahkan alien yang mencoba menguasai bumi, namun kali ini ditambahi dengan bumbu tentang perjalanan waktu. Nah, penasaran kan? Film ini disutradarai oleh Doug Liman dan dibintangi oleh Tom Cruise dan Emily Blunt. Tidak usah kelamaan lagi, langsung aja kita masuk ke alur lengkap film Edge of Tomorrow. Pada adegan pertama film ini, kita akan melihat berbagai macam pemberitaan di televisi. Memberitakan tentang jatuhnya meteor yang jatuh di Hamburg, Jerman. Media menyebutkan bahwa meteor tersebut membawa alien yang menyerang manusia. Setelah 5 tahun selepas jatuhnya meteor di Hamburg, Jerman, para alien tersebut sudah berhasil menguasai sebagian besar daratan Eropa. Mereka menyebut alien tersebut sebagai mimik karena para alien tersebut mampu meniru atau bahkan mengetahui rencana serangan manusia. Sebuah berita mengatakan, untuk pertama kalinya manusia bisa memenangkan pertarungan melawan alien. Latar berpindah di London dan Inggris, terlihat sebuah helikopter melintasi London. Dalam siaran dalamnya terdapat seorang wanita yang sedang tidur namun segera terbangun setelah menyadari setelah sampai di tempat tujuan. Pria itu adalah Mayor William Cage, seorang perwira militer Amerika Serikat. Sesampainya di markas besar Satuan Khusus United Defense Force atau UDF, Cage langsung menemui Jenderal UDF yang bernama Jenderal Graham. Jenderal Graham menjelaskan kalau akan melaksanakan sebuah operasi militer yang dinamai Operasi Penghancuran yang berlokasi di pantai Perancis. Operasi ini akan menyertakan banyak sekali prajurit yang terlibat dalam upaya membasmi para alien yang menginvasi bumi. Graham berencana mengirim Cage di garis depan operasi penghancuran besok. Namun Cage menolak karena dia menjelaskan kalau dirinya tidak pernah bertempur di garis depan karena dirinya hanya bertugas di depan media dan tak pernah terjun ke medan peperangan. Namun Graham tidak merubah pikirannya dan tetap bahkan mengirimkan ke garis depan, karena itu adalah perintah. Cage melakukan tawar-menawar dan mengatakan kalau dia perwira militer di Amerika. Graham mengatakan kalau dia sudah meminta izin ke atasan dan sekarang atasan adalah Graham. Jadi Cage harus mematuhi perintah Graham. Saat akan meninggalkan ruangan mengatakan kalau dia sudah terbiasa berbicara di depan publik. Dia mengancam akan mengkambing hitamkan Graham apabila dalam operasi penghancuran itu banyak korban. Lalu Graham mengatakan setuju tidak akan mengirimkan ke garis depan dan mereka berdua keluar ruangan. Namun saat keluar ruangan, Graham langsung memerintahkan pasukannya untuk menangkap Cage. Kemudian terlihat Cage disetrum oleh tentara Graham dan Cage pun pingsan. Saat siuman, Cage sudah berada di pangkalan militer Heathrow. Garis depan operasi penghancuran alien. Dia disambut oleh sersan kepala Farrell. Saat pertama bertemu mengaku sebagai perwira militer Amerika Serikat. Namun Farrell terlihat biasa saja, meminta diantar untuk mencari tempat untuk menelpon.
Bermaksud menelpon ke atasannya, Farel mengantarkan Cage. Namun bukannya tempat untuk menelpon, yang didapat malah diantar ke barak para prajurit. Di tempat itu Cage dikenalkan dengan Squad C. Saat proses perkenalan Cage kepada mereka, Farel memergoki Squad C sedang bermain kartu. Farel pun menyuruh mereka memakan kartu itu. Kemudian pagi hari pun tiba para tentara bersiap menuju medan pertempuran. Para prajurit pun memakai pakaian tempur mereka. Tak terkecuali Cage, yang dibantu seseorang memakai baju tempurnya. Dia terlihat kebingungan karena pertama kali memakai pakaian tempur itu. Terlihat salah satu anggota Squad C bernama Kim Il memakai baju tempur tanpa memakai dalaman. Terlihat cemas, dia mengatakan baru pertama kali memakai baju tempur dan takut melukai seseorang. Orang yang membantunya mengatakan tidak mungkin dia bisa melukai seseorang karena sistem pengamanan bajunya masih aktif. Para pasukan pun berjalan menuju pesawat. Terlihat kesulitan untuk berjalan, masuklah mereka ke dalam pesawat dan langsung menuju medan pertempuran. Terlihat ratusan pesawat yang mengangkut prajurit berangkat ke pantai Perancis, tempat operasi penghancuran itu berlangsung. Di dalam pesawat, Farel memberikan pidato menguatkan mental para prajurit dan beberapa anggota skuad memiliki yang terlihat gugup saat itu dan sampai saat itu belum mampu membuka pengaman baju timurnya. Mencoba bertanya, tetapi tidak ada yang menjawabnya. Di saat Farel sedang berbicara, tak disangka pesawat yang ditumpanginya terkena tembakan alien. Semua prajurit dipaksa turun dari pesawat secara darurat, pun melompat dari pesawat. Sesampainya di darat, situasi sudah sangat kacau. Melihat ke Kim Il yang sedang berbicara, tiba-tiba tertimpa pesawat yang jatuh pun kembali melangkah sambil berusaha membuka pengaman baju tempurnya. Dari belakang terlihat sebuah pesawat jatuh menuju arahnya pun menghindar. Dari dalam pesawat yang jatuh itu, keluarlah Rita Frataski, sang prajurit yang mampu membunuh ratusan mimik di pertempuran sebelumnya. Namun sesaat kemudian Rita terkena tembakan alien dan tewas. Cage pun melanjutkan berjalan di jalan. Dia bertemu dengan Farel dan Squad C. Mereka kebingungan karena operasi tersebut seolah sudah diketahui para mimik. Sebelumnya terlihat para tentara tak berdaya menghadapi para alien itu. Para tentara dibantai di sana. Sementara itu Cage masih belum tahu cara membuka sistem keamanan baju tempurnya. Seorang anggota Squad C mendeteksi kedatangan mimik menuju arah. Mereka melihat seekor mimik keluar dari tanah di dekat mereka. Seluruh skuad terlihat dibantai oleh mimik itu. Di sini akhirnya Cage mampu menonaktifkan sistem keamanan bajunya dan bisa menembakkan senjata yang ada di tangannya. Menembaki mimik itu dan mimik itu akhirnya mampu ditumbangkan. Kemudian di dekatnya datang seekor mimik lagi. Namun kali ini berbeda. Bentuknya mimik ini berukuran lebih besar dan berwarna biru. Saat bermaksud menembak mimik itu, ternyata amunisi senjatanya kosong. Lalu Cage melihat bom di sampingnya. Kemudian mimik biru itu menyadari adanya Cage dan langsung menyerang. Dengan sigap Cage mengambil bom di sampingnya dan meledaklah bom itu. Kemudian Cage sekarat dan mimik biru itu pun mati.
Namun Cage sempat terkontaminasi dengan darah mimik biru itu saat mati. Tiba-tiba dia terbangun lagi mengulang di saat dia siuman saat pertama kali berada di pangkalan militer Heathrow. Semuanya terjadi sama persis seperti sebelumnya. Bahkan saat Farrell menemunya masih hafal kata-kata yang diucapkan oleh Farrell. Terlihat kebingungan. Bahkan saat masuk ke dalam barat dan bertemu skuad C, mereka mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Bahkan saat Farrell menemukan kartu di kasur dan menyuruh skuad C memakan kartu itu sama seperti sebelumnya. Lalu keesokan harinya saat di dalam pesawat menuju pantai sama persis seperti sebelumnya. Pesawat tertembak alien saat Farrell sedang berbicara. Kemudian saat sudah turun pun kejadiannya masih sama, mencoba memperingatkan Kim Il yang akan tertim dan langsung membunuh. Kemudian terjadi lagi waktu berputar kembali saat siuman di pangkalan militer Heathrow. Kali ini mencoba menjelaskan kepada Farrell dengan menyebutkan semua yang dia ketahui tentang Farrell sebelumnya dan mengatakan kalau operasi penghancuran adalah. Rita bercerita dulu dia terakhir kali memiliki kemampuan itu. Dia tertabrak dan berdarah-darah kemudian dibawa ke rumah sakit dan diberi 3 kantong darah. Kalau kekuatannya hilang saat itu juga. Rita kemudian mengeluarkan pistol dan langsung menembak di kepala. Mengulang kembali menemui Rita, menjelaskan dari awal dan berlatih dengan Rita. Kemudian kembali terluka dan Rita kembali menembak dan lalu kembali ke masa sebelumnya saat siuman berulang seperti sebelumnya, kembali berlatih dengan Rita, begitu seterusnya berulang-ulang. Hingga suatu saat melihat penampakan Omega di suatu dam yang terletak di Jerman. Sebelum kembali siuman dan mengulang waktu, kemudian menemui Rita dan Dr. Carter. Menjelaskan dari awal hingga ia melihat penampakan Omega di sebuah bendungan di Jerman. Kemudian Rita menyuruh mencari cara agar bisa keluar dari peperangan di pantai keesokan harinya untuk bisa menuju bendungan itu dan membunuh Omega. Keesokan harinya di medan peperangan, dan Rita mencari cara agar bisa keluar dari medan perang. Percobaan pertama keduanya langsung tewas. Waktu berulang kembali percobaan berikutnya, keduanya tewas lagi. Terus berulang kali sampai tewas. Semuanya berulang kembali sampai hafal letak di mana mimik akan muncul dan membuat peta munculnya mimik dan mengatur strategi dengan Rita. Dan tetap saja hal itu tidaklah mudah, tetap mati berkali-kali. Mungkin sudah ratusan kali mereka mencoba dan gagal terus. Namun hanya yang mengingat semua kejadian itu karena dia yang memiliki kemampuan mengendalikan waktu. Ingat, berkali-kali dia melihat Rita mati di sampingnya. Pada pengulangan kali ini, memutuskan kabur dari pangkalan militer menuju kota London dan menuju sebuah bar. Beberapa saat di bar listrik padam, terdengar kekacauan dan suara ledakan. Kemudian berdiri di atas jembatan dan memperhatikan air. Benar saja, dari dalam air terlihat ratusan mimik menyerah London dan tentu saja menyerang dirinya dan tewas berulang kembali. Kali ini skill bertarung sudah sangat luar biasa. Rita melihatnya berlatih. Kali ini Carter sudah menemukan bendungan lokasi Omega yang ada di penglihatan. Dalam percobaan berikutnya, akhirnya dan Rita berhasil meninggalkan pantai tempat peperangan. Kemudian mereka melihat banyak kendaraan, mengarahkan Rita untuk mengambil SUV yang ada karavannya. Karena hanya mobil itu yang belum dia coba di kehidupan sebelumnya, pernah mencoba semuanya namun gagal. Mereka berhasil meninggalkan pantai menggunakan SUV itu. Di perjalanan, mereka sempat diserang oleh mimik, namun mereka bisa lolos. Di dalam mobil, Rita terlihat diam namun mengatakan kalau nanti akhirnya Rita juga akan bicara.
Tahu pembicaraan yang bakal diucapkan oleh Rita berarti di kehidupan sebelumnya sudah pernah mencapai titik ini berkali-kali. Lalu terlihat bensin mobil kosong. Mereka pun berjalan menuju sebuah rumah. Kemudian Rita menemukan helikopter yang terparkir di depan rumah. Rita bersikeras ingin menaiki helikopter itu, namun tidak dengan. Dia menolak. Melihat Rita terlihat kesakitan saat diperiksa, benar saja, Rita terluka di pundaknya, kemudian menempelkan perban di pundak Rita. Kemudian Rita sadar kalau sudah pernah sampai di rumah itu di kehidupan sebelumnya bersamanya. Benar saja, tak butuh waktu lama para mimik berdatangan menyerang helikopter Rita dan helikopter itu pun jatuh menewaskan Rita. Kemudian para mimik datang dan sudah pasti juga tewas dan waktu berputar kembali. Cage kali ini memutuskan untuk pergi sendiri tidak memberitahu Rita seperti biasa. Kali ini Cage tidak peduli dengan orang lain. Dia berjuang sendirian menuju bendungan dan akhirnya sendiri bisa mencapai bendungan. Di dalam bendungan tidak menemukan Omega. Di sana malah diserang oleh satu mimik. Namun aneh memang itu tidak berani membunuh. Kemudian dari belakang muncul Alpha saat mencoba menembak kepalanya sendiri. Alpha mencegahnya dan melukai tangan hingga berdarah-darah. Kemudian melihat celah dan langsung memasukinya. Setelah itu dipenuhi oleh air dan mati tenggelam. Waktu berputar ulang menceritakan kejadian saat di dalam bendungan dengan Rita dan Carter. Penglihatannya tentang Omega di dalam bendungan hanyalah jebakan. Mimik bisa saja membunuh di bendungan itu. Namun, mereka hanya mengincar darah. Mereka ingin kekuatan mereka kembali lalu dan Rita pun putus asa. Kemudian, Rita teringat akan alat yang pernah dikembangkan Carter, yaitu sebuah transporter. Alat itu jika ditancapkan ke Alpha, akan terhubung ke Omega. Namun, alat itu sekarang disita di markas besar UDF London. Tak menunggu lama, dan Rita menuju markas UDF, bermaksud mengambil alat itu. Sesampainya di markas UDF, terlihat sudah hafal situasi. Kemungkinan kita sudah sampai di tahap itu berkali-kali sebelumnya. Kemudian dan berita masuk ke kantor Jenderal Birgham, dalam beberapa kali percobaan. Pada akhirnya, mereka berhasil mendapatkan alat transponder itu. Mereka kabur mengendarai mobil, lalu menancapkan alat itu di kakinya dan langsung melihat penampakan Omega. Dia berada di Museum Louvre Paris. Namun di saat pelarian dari markas UDF, tertembak di kaki mobil yang mereka kendarai dihentikan oleh salah satu pasukan, Rita dan pun pingsan lalu siuman di ranjang rumah sakit. Dia melihat beberapa kantong darah mengalir ke tubuhnya. Seperti cerita Rita sebelumnya, kemampuan akhirnya hilang karena darahnya telah tergantikan. Rita menemui yang terbaring di atas ranjang dan terikat. Rita bermaksud membunuh agar bisa diulang lagi. Namun mencegahnya dan mengatakan kalau kemampuannya telah hilang akibat transfusi darah. Kalau mati, dia tidak bisa mengulang hari lagi. Sadar waktu mereka tinggal sedikit dan harus membunuh Omega sebelum terlambat dan Rita memutuskan mengajak Squad C. Kemudian menemui Squad C dan menjelaskan apa yang telah dialami. Ditambah dengan adanya Rita, Squad C bersedia membantu dan berita menghancurkan Omega yang bersembunyi di Museum Louvre, Paris. Namun kali ini sudah kehilangan kekuatannya. Berangkatlah mereka ke Paris malam itu juga. Benar saja, hampir sedikit lagi sampai di museum pesawat mereka sudah ditembaki oleh para mimik.
Pesawat mereka terpaksa mendarat darurat dengan sisa prajurit yang ada. Banyak yang pesimis bisa mencapai museum karena masih banyak mimik yang akan menyerang mereka. Lalu mempunyai ide, menyalahkan pesawat yang rusak tadi. Meskipun tidak mampu terbang, setidaknya bisa mengantarkan mereka menuju museum. Mereka pun menyalakan kembali pesawat itu. Baru saja dinyalakan, terlihat banyak sekali mimik berlarian ke arah mereka dengan segala kemampuan mereka menghalau mimik sambil menyalahkan pesawat menuju museum. Dengan usaha yang sangat keras, akhirnya pesawat sanggup mencapai museum dan hanya menyisakan dan Rita yang selamat. Mereka pun masuk ke celah terdalam museum tempat melihat Omega. Rita sempat meledakkan celah di atasnya dan menutup akses masuk bagi para mimik. Di dalam celah tiba-tiba muncul Alpha. Kemudian Rita menyerahkan granat kepada Rita akan menghalau Alpha dan yang menghancurkan Omega. Rita pun berlari mengalihkan perhatian Alpha dan berlari menuju lubang tempat Omega bersembunyi. Alpha berhasil melacak Rita dan membunuhnya. Kemudian Alpha menyadari kehadiran langsung terjun menuju lubang berisi air tempat Omega bersembunyi. Benar saja, di sana terlihat Omega bersarang saat hampir mendekati Omega. Alpha berhasil meraih dan langsung menusuk dari belakang namun sempat melepaskan granat di tangannya dan gerakan itu jatuh tepat di dalam Omega. Meledaklah Omega. Dengan meledaknya Omega, maka para mimik lain di luar sana ikut mati. Karena pada dasarnya mereka adalah satu organisme. Kemudian terlihat kalau kembali terkontaminasi darah alien, kali ini terkontaminasi darah Omega. Dan benar saja, setelah kita cermati, dia terbangun di dalam helikopter yang membawa dirinya saat pertama kali menuju London sehari sebelumnya. Kemudian melihat siaran pers yang memperlihatkan Jenderal Birgham mengumumkan kemenangan setelah terdeteksi gelombang energi dari Paris yang mengakibatkan para mimik dapat dibasmi tanpa perlawanan. Kemudian terlihat melihat skuad C yang berlatih di pangkalan militer kemudian menemui Rita. Benar saja Rita ada di sana dan masih di posisi awal saat mereka pertama kali bertemu. Pun tersenyum dan berakhirlah alur film ini. Semoga kalian bisa paham, soalnya agak ribet alurnya. Semoga kalian terhibur dengan rekap film dari kami kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai jumpa lagi dengan video cerita apa saja selanjutnya.